Inovasi kelembagaan apa kira-kira Pak Anies yang perlu dilakukan dalam konteks perencanaan pembangunan, khususnya untuk mengawal agromaritim yang tadi dikatakan harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial? Saya ingin dapat gambaran dari Pak Anies. Apakah Pak Anies akan bergerak dari struktur pembiayaan, kemudian baru menyusun strategi mana yang dulu, kemudian mana yang kemudian, atau Pak Anies ingin membangun semua sekalian? Kira-kira milestone-nya seperti apa Pak Anies? UMKM itu bisnisnya kuliner, banyak kan. Nah ini gimana mengaitkan dengan sustainable food system yang bisa mendorong penguatan ketahanan nasional. Terima kasih. Kira-kira apa lagi selain yang tadi saya kemukakan yang Pak Anies tawarkan dalam rangka kita memperkuat agar masalah malapetaka lingkungan yang berkaitan dengan masalah ini bisa kita kuatkan lagi? Ini persoalan regulasi. Apa yang akan Bapak lakukan kalau nanti Bapak terpilih jadi presiden? Kita berharap Bapak jadi presiden gitulah. Kira-kira dalam 1 tahun pertama dari seluruh program-program atau arah kebijakan ini, bagaimana upaya untuk mengarus utamakan agromaritim ini? Ini adanya nama panelis itu yang membuat beberapa calon presiden enggan datang kalau diundang, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, salatu wassalamu ala asrafil mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-Ibu sekalian, alhamdulillah yang sangat kita hormati, sangat kita banggakan, Mas Anies, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita warga IPB dan alumni IPB. Acaranya tunggal, Bapak-Ibu sekalian. Pada kesempatan pertama saya akan persilahkan beliau memaparkan visi misinya yang lebih khusus lagi mengenai agromaritim secara umum. Kemudian setelah itu, terserah ambil waktu berapa, setelah itu kita sudah punya 6 panelis yang sudah kita sepakati, karena besok ada lagi yang bicara. Setelah itu kita beri kesempatan 1 pertanyaan kepada 1 panelis. Hari ini Mas Anies yang menjadi panelis yang sudah kita sepakati bersama. Nomor 1 Profesor Hermanto Siregar, berdiri dong, berdiri. Kemudian masih menunggu Profesor Rahmat Pambudi. Kemudian nomor 3 adalah Profesor Yon Fitner, mohon berdiri Pak Yon. Beliau tadi lumayan saya perkenalkan Pak Hermanto Siregar, mungkin sudah Pak kenal semua. Profesor Yon bidangnya lebih banyak pada kelautan dan perikanan. Kemudian setelah ini Pak Fathan Kamil. Beliau lebih khusus nanti menyoroti bidang UKM dan koperasi. Setelah itu Profesor Hefni Effendi, beliau lebih banyak pada lingkungan hidup. Kemudian setelah itu Profesor Parulian Hutagaul, beliau dari CARE. Jadi kalau ada logo Bapak-Ibu sekalian, ada CARE di situ. Mudah-mudahan saya tidak salah. Center for Alternative and Conflict Resolution. Oke, jadi betul-betul CARE ini berpengalaman dulu ketika Ambon mengenangani konflik Aceh dan lain-lain, dan beliau akan banyak bertanya mengenai ini. Kemudian kita sedang menunggu Ibu Lely Pelitasari, masih di taksi, beliau baru mendarat dari Taiwan, mudah-mudahan keburu. Baik, Mas Anies saya persilakan menyampaikan programnya, visi-visi rencananya, khususnya nanti yang kita ingin mengenai agromaritim. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk semuanya. Yang saya hormati Ketua Majelis Wali Amanat IPB Profesor Tridoyo Kusumastanto. Yang saya hormati Ketua Dewan Guru Besar Profesor Dr. Insinyur Evi Damayanti, Ketua Senat Akademik, Profesor Dr. Insinyur Yoni Kusmaryono, Rektor IPB yang saya hormati, Bapak Arif Satria. Juga yang saya hormati secara khusus, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Himpunan Alumni Institut Pertanian Bogor, Bapak Dr. Insinyur Walnek, dan saya hormati juga Pak Rektor kita, Pak Heri Suardianto, Profesor Didin, kemudian Pak Fadil, dan semua saja banyak sekali kolega-kolega, teman-teman kampus dulu yang hadir bersama di sini, yang mohon izin tidak disebut namanya satu persatu. Pertama saya menyampaikan terima kasih
Terima kasih sudah diundang untuk hadir di acara summit ini. Dan memang betul, kebetulan ini kan lagi kampanye ya Bapak Ibu. Memang iya lagi kampanye. Kampanye kan kita keliling gitu. Ya, keliling. Nah terus pas keliling, pas jadwalnya itu di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan, Lubulinggo, IPB bikin acara, alumni IPB bikin acara. Untuk isu yang kita paling banyak bicarakan di dalam semua kampanye kita. Iya, ketemu ibu-ibu ngomongnya pangan, ke pasar ngomongnya pangan, kemana-mana kita bicara tentang pangan. Jadi ketika ini saya bilang ini gimana cara ngaturnya nih. Alhamdulillah diatur sana sini, walaupun terlambat it's better late than never. Jadi alhamdulillah sampai juga malam hari ini. Dan ke IPB ini selalu seru sekalian karena di sini pakarnya banyak sekali. Sekolahnya satu tapi profesinya banyak. Iya, IPB kan terkenal macam-macam Pak Arief ya, Pak Arief. Dulu ada yang menyebut Institut Perbankan Bogor. Dulu. Mulai sebagian jadi Ustadz Institut Pesantren Bogor. Udah banyak juga yang Ustadz dari sini. Ada juga yang penyanyi. Jadilah Institut Penyanyi Bogor gitu ya kira-kira. Tapi apapun itu, yang jelas di sini dibekali dengan bekal yang luar biasa sehingga dimanapun bisa berkiprah. Jadi saya senang sekali bisa ketemu dengan para alumni di sini. Walaupun dulu saya tidak pernah berencana untuk masuk IPB. Bukan tidak apa-apa. Kenapa? Karena masuknya tanpa tes misalnya. Kalau masuknya tanpa tes itu berarti SMA-nya harus berprestasi. Betul tidak? Kalau nggak salah 80-20 ya. 80-20. Jadi yang berada di sini kira-kira anak-anak yang dulu SMA-nya hebat-hebat nih. Ya. Nah. Ya, kami SMA-nya kurang hebat. Jadi nggak bisa itu ikut yang tanpa tes. Kita pakai tes masih deg-degan lagi belum untuk diterima. Gitu. Alhamdulillah malam hari ini jumpa. Bapak sekalian, tentu saya akan berbicara tentang maritim. Tapi sebelum saya berbicara tentang agromaritim, saya ingin sampaikan pada Bapak sekalian beberapa pengantar. Apa sih Pilpres ini? Apa sih yang sedang kita bicarakan sekarang ini terkait Pilpres? Apa sih leadership itu? Apa tugas utama dan terutama dari yang diberikan amanah sebagai pemimpin? Tugas pertama, terutama, dan nomor satu adalah mengambil keputusan. Oke. Dia menjadi ultimate decision maker di negeri ini. Pengambil keputusan. Karena itu yang kita harus ketahui adalah bagaimana cara seseorang mengambil keputusan. Karena cara mengambil keputusan ini yang akan berdampak kepada urusan-urusan yang kita miliki macam-macam. Saya sampaikan ini di awal, Bapak sekalian, sebagai gambaran bagaimana kita bicara visi misi. Mengambil keputusan. Jadi saya mau sampaikan bagaimana kami mengambil keputusan ketika bertugas di Jakarta. Ada 4 dimensi dalam pengambilan keputusan. 1, keputusan itu harus memberikan atau mendasarkan kepada sebisa mungkin prinsip keadilan. Ini nomor 1, ultimate. Yang kedua, dia harus bisa diharapkan memenuhi kepentingan publik, public interest. Ketiga, keputusan itu sebisa mungkin menggunakan data, ilmu pengetahuan, common sense, dan objektivitas. Keempat, merujuk kepada undang-undang, regulasi, konvensi. Oke. Urutannya begitu kalau ambil keputusan. Seringkali kita ambil keputusan itu urutannya dibalik. Nomor 1 undang-undang dulu, peraturan dulu. Nah banyak aturan kita yang tidak masuk akal. Banyak aturan kita yang conflicting. Banyak aturan kita yang tidak sesuai dengan evidence di lapangan. Karena itu saya sampaikan urutannya 1, 2, 3, 4. Nah ini dianggap sepele Bapak Ibu sekalian soal bagaimana mengambil keputusan itu. Sampai kapan manusia modern diingatkan dengan prinsip ini ketika kemarin terjadi pandemi COVID. Pada saat kejadian pandemi COVID, seluruh dunia, semua pemimpin dibenturkan sebuah kenyataan. Bagaimana mengambil keputusan dengan informasi yang sangat minim. Oke. Di situ ada pimpinan yang mengandalkan ilmu pengetahuan, ada pimpinan yang tidak mempercayai ilmu pengetahuan. Ada yang menggunakan metode ilmiah, ada yang tanpa. Ada yang memikirkan unsur keadilan, ada yang tidak.
Ada yang bilang public interest, ada yang tidak. Itu Bapak sekalian, ujiannya di masa krisis, bukan di masa normal. Di masa krisis, disitulah kepemimpinan akan diuji. Nah, kami sampaikan ini di awal Bapak sekalian. Kenapa? Karena gagasan yang kami bawa adalah gagasan perubahan. Dan ketika bicara tentang perubahan, perubahan untuk apa? Maka kami sampaikan perubahan untuk mengedepankan unsur keadilan di dalam kebijakan-kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Ideologinya ada. Kenapa harus pakai ideologi? Kenapa harus ada nilai? Habis itu kalian, saya ini dari kampus juga, cuman sekarang sedang tugas luar. Tugas luar nih. Karena ada Tridharma perguruan tinggi, bukan? Saya Tridharma yang ketiga ini lagi dijalanin nih. Tugas luar nih. Coba sekalian bila kita lihat dimensi, ada nilai sebagai sumbu vertikal dan ada manfaat dari sumbu horizontal. Oke. Kita selalu ingin mengambil keputusan yang secara nilai benar, secara manfaat baik. Tapi dunia tak selalu seperti di dalam dunia akademik. Nah, dunia akademik selalu tidak nyaman berada di luar kuadran itu. Ketika harus ambil keputusan benar, tapi tidak baik konsekuensinya. Atau baik, tapi tidak benar. Ini dua kuadran ini judgment. Tapi kuadran yang terakhir, tidak benar, tidak baik, ini jangan pernah dimasuki ini. Tapi nilai itu penting. Bila kita memimpin tanpa membicarakan nilai, ideologi, apa yang terjadi? Kita akan selalu ambil cost benefit, untung rugi. Apa yang terjadi? Inconsistency policy. Kebijakan inkonsisten karena tidak ada patokan ideologi atau nilai. Dalam urusan ini yang diuntungkan, dalam urusan inilah yang kemudian membuat kita sering disebut sebagai pragmatis. Ketika satu dimensi saja yang dipakai. Nah, saya sampaikan ini di awal Bapak sekalian. Kenapa Bapak sekalian? Karena kita berbicara tentang republik. Kalau saya memimpin 20 orang, maka saya akan tugaskan tiap orang, Anda tugasnya ini, si A, si B, si C, si D, dan seterusnya dengan masing-masing tugas. Karena saya pimpin 20 orang. Ketika saya memimpin 200 orang, maka saya bikin struktur organisasi, saya bikin SOP, saya bikin target-target perolehan tiap-tiap unsur dalam 200 orang itu. Kemarin saya memimpin Jakarta, pegawainya saja itu hampir 200.000 orang, 180.000, 190.000 orang yang saya pimpin. Pada saat itu saya tidak bisa menugasi orang satu-satu dan saya tidak bisa hanya sekedar mengandalkan struktur organisasi, tapi saya harus menggunakan value sebagai rujukan bagi semua pemimpin. Apa nilai yang dipegang? Sehingga kepala dinas, kepala badan, kepala semua itu menggunakan itu sebagai pegangan. Dan saya katakan nilainya adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Jakarta. Itu nilainya. Pegang itu. Semua kebijakan yang disusun benturkan dengan satu pertanyaan. Apakah kebijakan ini memenuhi rasa keadilan? Bila tidak, koreksi. Dan itu masing-masing bidang. Ketika itu dilakukan, mengejutkan bagi yang tidak terbiasa dengan urusan keadilan. Saya beri contoh. Dinas Pertamanan dan Hutan Kota. Dengar harus berkeadilan. Terus dia mikir, nyambungnya di mana Pak? Ini soal landscape. Insinyur landscape nih. Ya, Bu Linda, ini insinyur landscape juga di sini. Insinyur landscape. Kami bicaranya jenis tanamannya, jenis itu. Mengapa kita bicara soal keadilan? Bukan. Tugas Anda apa? Tugas Anda menyediakan fasilitas itu. Pertanyaannya, coba lihat peta Jakarta. Di mana letak taman itu berada? Begitu lihat petanya, taman berada di daerah-daerah yang rakyatnya makmur. Bukan di daerah-daerah yang rakyatnya kumuh, yang justru membutuhkan taman-taman untuk mereka bermain bagi anak-anaknya. Ubah. Langsung diubah, kita membangun taman-taman di daerah-daerah yang anak-anaknya membutuhkan tempat bermain dan tidak ada ruang bermain di sana. Berubah. Bangun lebih dari 400 taman. Rasa keadilan. Pendidikan. Pendidikan bicara kesehatan, bicara tentang guru, bicara tentang kurikulum, bicara tentang tunjangan dan lain-lain. Tapi keadilan, pertanyaan sederhana. Bagaimana pendidikan kita memasukkan unsur keadilan? Ini contoh saja. Rekrutmen, sekolah-sekolah baik di Jakarta,
Siapa orang tua yang bisa masuk sekolah itu? Anak-anak yang orang tuanya pendidikan SD, SMP, S1, S2, S3 itu mendominasi lebih dari 90% recruited student di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah itu akan memenuhi rasa keadilan? Tidak, harus diubah. Diubahlah sistem rekrutmennya. Setelah dirubah, apa yang terjadi? Sepertiga berpendidikan S1, S2, S3, sepertiga SMA, sepertiga SD dan SMP. Dan apa yang terjadi? Kurva normal semua siswa yang masuk di sekolah-sekolah favorit di Jakarta. Ideologi. Ini saya bisa ceritakan semua sektor, termasuk Bina Marga. Bagaimana kita bangun jalan kaki. Kenapa? Karena alat transportasi yang semua orang pakai itu kaki. Dan di Jakarta tidak disiapkan fasilitas untuk pejalan kaki. Lalu dibangunlah trotoar yang luar biasa masif yang sekarang Bapak Ibu bisa saksikan di Jakarta. Itu semua kenapa? Karena prinsip keadilan. Nah, jadi Bapak sekalian, ketika saya sampai pada berbicara agro maritim, maka kami pun akan mendekatinya dengan pendekatan itu, Prof. Mustandil. Kami ingin mendekati dengan ideologi. Belum tentu kami punya semua jawabannya. Karena kemarin ketika kami menangani COVID, I am no expert dalam bidang epidemiologis. Saya bukan pakarnya. Ketika ngurusin transportasi, saya bukan ahli transportasi. Tapi saya mendapatkan kewenangan untuk mengambil keputusan bidang transportasi. Saya dapat kewenangan untuk ambil keputusan soal epidemiologi. Nah sekarang kami akan sampaikan kepada sekalian beberapa gagasan, tapi saya ingin garis bawahi. Memiliki kewenangan, jangan pernah berasumsi punya pengetahuan. Nah banyak orang dalam pemegang kekuasaan, pemegang kewenangan itu ketika memiliki kewenangan merasa punya pengetahuan. Ketemu anak buah yang tidak berani mendebat atasannya karena atasannya menganggap punya pengetahuan. Saya akan mulai justru dengan mengatakan I'm here to learn. Saya di sini mau belajar. Kenapa? Itu saya katakan pada semua pertemuan di DKI. Bapak Ibu sekalian, para kepala dinas silahkan berdiskusi dengan gubernur, silahkan mendebat yang katakan gubernur karena saya di sini mau belajar sama-sama. Kalau tidak ada diskusi, tidak ada debat, maka ada masalah. Dan itu kami rasakan Mbak, masuk ke ruang rapim gubernur, pertama kali ini saya masuk, cari papan tulis nggak ada, adanya layar proyektor. Jadi adanya kaca untuk proyektor slide. Jadi saya sampaikan, ini ruang diskusi atau ruang instruksi? Karena lebih mirip ruang instruksi. Nah, pendekatan yang kita ingin lakukan adalah justru pendekatan di mana kami akan coba tunjukkan beberapa hal yang menjadi ide kami, tapi pada saat yang bersamaan kami berharap untuk bisa dapat masukan. Dan apa yang menjadi gagasan di buku putih itu, insya Allah nanti akan itu digunakan sebagai salah satu rujukan utama di dalam penyusunan rencana-rencana kita. Nah, ini disusun oleh mereka-mereka yang sudah tadi disebutkan mumpuni di bidangnya. Nah, jadi kami akan mulai Bapak-Ibu sekalian dengan menyampaikan beberapa garis besar gagasan rencana. Dan nanti dengan senang hati berdiskusi dengan para panelis. Ini adanya nama panelis itu yang membuat beberapa calon presiden enggan datang kalau diundang, Mbak. Nah, iya, mau pakai nama panelis gitu kan deg-degan orang mau datang, gimana gitu. Lain kali jangan panelis Pak, pengusul, nah, semua datang pasti Pak, betul. Bagian pengusul, datang Pak. Tapi kalau panelis, waduh nanti dinilai, nanti kalau nggak bisa jawab gimana? Bilang aja nggak bisa jawab, apa kita. Memang kita tahu semua. Makanya saya itu selalu datang di setiap acara diskusi, mau panelis, mau bisa jawab atau tidak. Karena sesungguhnya saya tempatkan ini, it's a learning journey. Ini sebuah perjalanan pembelajaran. Nah, kami memberikan judul Jalan Menuju Indonesia Adil Makmur untuk Semua. Inilah visi kami, satu kata, satu kalimat. Indonesia Adil Makmur untuk semua. Garis bawahnya untuk semua. Karena kita menghadapi ketimpangan yang luar biasa. Nah, saya akan teruskan perjalanan kita. Kalau IPB dan baktinya udah catatannya banyak, saya nggak usah ngulang di sini. Tapi teman-teman kemarin ketika berdiskusi, Pak tolong disampaikan soal IPB dan pengabdiannya. Saya rasa IPB dan pengabdiannya itu sudah luar biasa banyak. Ini peletak dasar, bukan saja pada kemajuan di bidang
pertanian, tapi juga ini memberikan kontribusi yang luar biasa pada suplai orang-orang yang bekerja di bidang pangan di Indonesia dari IPB ini. Jadi saya ingin melanjutkan kepada apa yang sedang kami gagas. Ini sedikit agak historis Bapak Ibu sekalian. Tapi mengapa gagasan kami mulai dari ini? Kami akan singkat saja. Kita sedang menuju kepada satu yang kelima. Ini bukan karena nomor kita satu Bapak Ibu. Ini udah disusun sebelum dapat nomor Bapak Ibu. Cuman pas keluar nomornya kita bilang alhamdulillah gitu. Sesuai dengan visi kita. Karena visi kita itu nanti satu yang kelima. Satu yang pertama apa? Kita menjadi satu bangsa. Bapak Ibu sekalian di sini latar belakang etnik beda-beda. Bahasa daerahnya beda-beda. Tapi kita menjadi satu bangsa dan cirinya berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Hari ini we take it for granted. Tapi jangan pernah take it for granted. Di Pasar Senen tahun 30-an itu orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Jakarta untuk kursus bahasa Indonesia. Karena menjadi Indonesia itu ditandai dengan bisa berbicara bahasa Indonesia. Itu jadi Indonesia. Hari ini kita semua bisa bahasa Indonesia. We take it for granted. Bapak Ibu pergi ke Uni Eropa. 28 bangsa membentuk satu negara. Bahasa resminya apa? Inggris, udah Brexit Bu. Bahasa resminya 23 bahasa. Oke. Jadi kalau kumpul begini, pakai headset di belakang sana. Dan seluruh dokumen diterjemahkan dalam 23 bahasa. Bapak Ibu datang ke India, apa bahasa resminya? Boleh 3 bahasa, di parlemen boleh 3 bahasa. Boleh bahasa Inggris, boleh bahasa Hindi, boleh bahasa daerahnya. Coba bayangkan, kalau boleh bahasa daerah di parlemen kita. Coba, apa yang terjadi itu? Nanti perwakilan daerah kalau tidak pakai bahasa daerah, Anda kurang percaya diri dengan bahasa daerah kami. Betul ya Bapak sekalian? Jangan anggap enteng soal bahasa ini. This is a uniting factor yang luar biasa. Kalau saya mengistilahkan lemnya Republik ini adalah bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu lemnya yang luar biasa. Fase kedua, kita menjadi satu negara. Saya tidak perlu jelaskan. Itu satu yang kedua. Satu yang ketiga, kita menjadi satu negara kesatuan. Tahun 1950. Tahun 1950, itu satu negara kesatuan. Tanpa ini nggak ada yang bisa bilang NKRI harga mati. Karena NKRI itu adanya tahun 50. Sebelum itu namanya Republik Indonesia Serikat. Yang disebut Republik Indonesia itu cuma wilayah Jogja. Selebihnya bukan Republik Indonesia. Hanya Jogja. Ini terlewatkan dalam banyak catatan. Ini satu yang ketiga. Satu yang keempat, kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, tapi masih satu tanah, belum satu air. Muncullah deklarasi Juanda tahun 57 yang menyatakan bahwa air dan tanah menjadi satu kesatuan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara. Dan wawasan Nusantara ini diperjuangkan kemudian di PBB, baru diakui tahun 82, United Nations Convention Law of the Sea, 25 tahun. Saya baru tahu kalau Ibu Morin ternyata alumni IPB. Ayah beliau adalah salah satu diplomat yang mengusahakan pengakuan UN Clause, Pak Yusuf. Itu Bu Morin, Pak Yusuf itu adalah salah satu diplomat bersama dengan Pak Muhtar Kusumaatmadja. Nah, ini sudah keempat. Apa satu kelima? Nah, ini visi yang kami tawarkan, Pak. Kami membayangkan visi yang kelima 2045, Indonesia bisa mendapatkan satu perekonomian sehingga terjadi satu kemakmuran. Satu perekonomian di 2045. Kayak menghasilkan satu kemakmuran, bukan sama rata sama adil, bukan. Tapi kesempatan untuk makmur yang setara di seluruh Indonesia. Ini yang kita ingin tuju ke depan. Nah, ini selalu saya sampaikan di awal, untuk menyampaikan juga, kami memandang tanpa ada keseriusan untuk menangani soal keadilan, maka persatuan itu sulit dijaga. Persatuan dalam ketimpangan itu sulit ditemukan Bapak Ibu. Kalau ada yang bisa memberikan contoh, kita ingin belajar. Belajar bersatu dalam ketimpangan. Kalau ada, tidak ada. Yang ada adalah terjadi kesetaraan,
terjadi rasa keadilan, dari situ muncul persatuan. True persatuan. Ada persatuan tapi semu, tanpa rasa keadilan, dengan dijaga angkatan bersenjata. Itu pernah kita rasakan dulu. Zaman Orde Baru ada namanya persatuan, tapi persatuan itu karena rasa takut, bukan karena rasa keadilan. Nah, tantangannya Bapak Ibu sekalian, yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini, sesuatu yang mungkin untuk Bapak Ibu sekalian sudah obvious. Apa yang menjadi concern kita? Hari ini kita memiliki beberapa concern yang saya rasa obvious. Harga pangan yang timpang, kemudian tak terjangkau, petani nelayan yang belum sejahtera, kemudian ada kerentanan pangan akibat ketergantungan pada impor, kemudian ada tantangan global karena ada krisis iklim, kemudian ada kenyataan bahwa petani kita, menurut catatan yang ada, itu usia di atas 43 tahun adalah majority. Kalau tidak salah 72% dari total petani itu usianya di atas 43 tahun. Kemudian kenaikan harga pangan tadi, Bapak Ibu sekalian, untuk saya mengingatkan kita semua, lebih dari separuh pengeluaran masyarakat di Indonesia adalah untuk pengeluaran pangan. Dan kita berhadapan dengan kenyataan penduduk bertambah, lahan pertanian berkurang. Tantangan-tantangan ini semua yang kemudian mengarahkan kita untuk mewujudkan yang kami sebut sebagai revolusi agromaritim. Dan by the way, kami boleh sampaikan di sini bahwa di antara 3 pasang calon presiden, visi misi yang menyebutkan diksi agromaritim hanya visi misi calon presiden nomor 1. Bukan karena capresnya, karena timnya Bapak Ibu. Iya, kita ini kumpulkan mereka-mereka dan open minded aja. Dan jangan pernah merasa bahwa tahu semua. Udahlah, itu rumus masalah itu di situ. Merasa tahu semua, buka aja, kita dengarkan. Dan apa yang teman-teman yang tim cari sana sini kita dengarkan. Karena itulah sesungguhnya menurut saya kunci di dalam menghadapi masyarakat ke depan. Kami membayangkan Indonesia menjadi negara maju itu kriterianya bukan industri, bukan disebut advanced modern, tapi bila kita bisa menyebut diri kita sebagai a learning nation. Kalau kita bisa menyebut diri kita sebagai negara pembelajar, bangsa pembelajar, maka kita sampai kepada era maju. Apa yang kita ingin lakukan di dalam revolusi agromaritim ini? Pertama, Bapak-Ibu sekalian, kita ingin melakukan perubahan secara menyeluruh di seluruh sektor agromaritim. Dan kami ingin ini dikerjakan dengan keseriusan. Banyak Bapak-Ibu sekalian agenda kampanye, agenda politik, yang tidak difikirkan how executable it is. Oke? Banyak sekali. Yang kedua, banyak yang membawa janji tapi tak bersenyawa dengan janjinya. Apa itu kalau tidak bersenyawa dengan janjinya? Dia disconnect. Selesai pemilu, selesai kampanye, dia lupa dengan apa yang dipidatokan. Kenapa? Karena dia tidak bersenyawa. Nah, kami ingin bersenyawa betul dengan ini. Kenapa? Karena itulah kami siapkan dari awal. Di tempat kami ini 2 track. Satu adalah berkampanye, yang satu adalah tim konten, tim policy. Dan tim policy ini sudah bekerja setahun menyusun semua yang hendak disiapkan. Bila Allah takdirkan, timnya udah siap dengan seluruh gagasan untuk dibawa bagi perubahan supaya komprehensif. Apa yang kita ingin lakukan? Kami ingin melakukan pertama dari kebijakan-kebijakan impor pangan yang kalau boleh digunakan istilah serampangan. Dengan tanpa perencanaan yang matang, tanpa strategi jangka panjang yang matang, kebijakan-kebijakan jangka pendek, tapi kemudian dijalankan secara repetitif dalam durasi yang panjang.
sehingga dia menjadi sebuah seakan policy jangka panjang. Kita ingin menjadi kemandirian pangan. Kemudian dari harga pangan tinggi menjadi harga pangan yang terjangkau, dari nelayan dan petani yang menderita menjadi petani dan nelayan yang sejahtera. Program sektoral tak terintegrasi dan tumpang tindih menjadi kelembagaan yang kuat, kolaboratif dan sinergis. Dari agromaritim konvensional menjadi agromaritim yang berkelanjutan. Saya ingat di tahun-tahun awal saya bekerja di bidang partnership ini dengan Pak Rektor, Pak Arief Satria. Beliau itu menceritakan tentang, karena waktu itu banyak sekali menulis tentang pesisir, menceritakan bahwa hampir semua desa nelayan adalah desa yang miskin. Betul ya Pak Rektor? Itu kata-kata itu tuh menempel betul, hampir semua. Dan pertanyaan, penerima bansos adalah orang yang punya profesi kalau di desa itu. Profesinya petani, profesinya nelayan. Tapi mereka tidak bisa menghidupi dirinya dari profesinya. Nah, ini yang kami sering sebut, kemiskinan itu kita mau selesaikan pakai mana nih? Sebagai masalah sosial atau sebagai masalah ekonomi? Nah, selama ini di Indonesia kita dekati kemiskinan itu sebagai masalah sosial. Karena itu diselesaikan lewat Kementerian Sosial. Sementara di sisi lain, kalau kita selesaikan ini sebagai masalah ekonomi, maka kebijakan tata niaganya diperbaiki, seluruh unsur perekonomian sehingga pelaku-pelaku ekonomi yang pendapatannya kurang, mereka bisa meningkat sehingga tidak harus menjadi penerima bansos. Tapi ini pendekatan yang berbeda. Mau kita lihat sebagai apa nih? Sebagai masalah sosial atau sebagai masalah ekonomi? Nanti kita ngobrol soal kemiskinan berikutnya. Nah, dengan statement itu bahwa ingin mewujudkan revolusi maritim, maka ada 5 pilar utama yang perlu kita siapkan. Ini agriculture dalam arti yang luas, Bapak sekalian. Di mana itu artinya pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan dan kelautan. Dalam artian yang luas. Nah, di sini ada 5 unsur. Pertama adalah manusianya, kedua adalah inovasi, ketiga reindustrialisasi, keempat regulasi, dan kelima institusi. Kita ingin melakukan upscaling kepada petani dan nelayan, dan tentu saja regenerasi bagi mereka. Kemudian pengembangan secara serius riset, inovasi, dan teknologi. Lalu peningkatan nilai tambah produk agromaritim, ini reindustrialisasi yang tadi disampaikan. Karena kita merasakan dalam 9 tahun ini ada deindustrialisasi sesungguhnya di Indonesia. Dan kita harus melakukan reindustrialisasi. Kemudian mulai dengan kebijakan-kebijakan yang harus ditata ulang, termasuk urusan impor. Konsistensi kebijakan dari hulu ke hilir yang harus ditata dengan baik. Dan yang terakhir adalah institusi, bagaimana tata kelola itu bersifat kolaboratif. Dan institusi adalah regulasi, fungsi regulasi 3. 1, memberikan rasa keadilan. 2, memberikan distribusi manfaat yang jelas. Who gets what, when, where, how much. Itu regulasi. Yang keempat, dia memberikan kepastian hukum. Jadi kalau sebuah regulasi itu tidak memenuhi ini, maka it doesn't serve the actual purpose of regulasi. Nah, ini institusi. Jadi kami melihat 5 ini perlu dipersiapkan. Lalu di dalam pelaksanaannya, Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan pertanian, perkebunan, kehutanan, dan peternakan, ada beberapa agenda strategis yang kalau disederhanakan kira-kira, ini I'm preaching to the choir, Bapak-Ibu sekalian. Ini saya berkhotbah pada orang beriman ini. Iya, ini semua sudah beriman, semua orang-orang yang tahu. Jadi mohon izin, ini kewajiban seperti sholat Jumat, kalau khotib bilang ittaqullah, Pak. Ya. Ini saya harus mengingatkan, ini kan harus deh. Walaupun Bapak Ibu sudah tahu semua, apa sih? Ya pasti ada upstreamnya, ada downstreamnya, ada tengahnya gitu kan kira-kira. Jadi di upstream, intensifikasi produksi, kemudian downstream bagaimana harga terjangkau, dan di tengah tata niaganya dibereskan. Sederhananya begitu. Nah, turunannya ada di sini, Bapak sekalian. Saya mungkin tidak perlu menjelaskan terlalu detail ke bawah, misalnya soal pupuk, benih, pestisida,
kemudian pakan, fasilitas, dan lain-lain. Tapi kami ingin sampaikan beberapa yang terkait dengan yang di tengah, Bapak Ibu sekalian. Kami merasa perlu untuk, atau saya sebutkan aja dah, untuk intensifikasi kita melihat perlunya melakukan redistribusi dan sertifikasi lahan pertanian, perkebunan, dan perhutanan sosial. Ini kalau ketemu di banyak tempat seringkali dirasakan sebagai masalah. Lalu konsolidasi lahan dan hasil pertanian melalui cooperative farming, yang kami melihat ini bisa kita kerjakan di sisi intensifikasi. Kemudian efisiensi rantai pasok, kepastian pembelian melalui kontrak farming yang sudah mulai perlu diintensifkan. Kami sendiri ketika di Jakarta mempraktekkan kontrak farming ini dengan gapoktan-gapoktan di berbagai wilayah di Indonesia dan membantu sekali bagi Jakarta untuk menstabilkan harga. Walaupun Cipinang Food Station itu secara kontrol pasar itu sekitar 7-8%. Tapi 7-8% itu yang membantu stabilitas harga di Jakarta. Karena fluktuasi, volatilitas di situ berdampak kepada keseluruhan harga beras di Jakarta, dan kalau harga beras di Jakarta berdampak pada harga beras di Indonesia. Jadi kemudian modernisasi penyimpanan dan optimalisasi resi gudang, ini kita juga sempat lakukan kerjasama soal resi gudang ini, dan perbaikan infrastruktur terutama jalan desa. Kita menemukan jalan tak berbayar perhatiannya kurang, tapi jalan berbayar dapat perhatian yang banyak. Kita ingin melakukan perubahan dengan memberikan perhatian yang setara antara jalan berbayar dan jalan tak berbayar, khususnya ke sentra-sentra yang menghasilkan industri, baik pertanian secara makro maupun industri-industri lain. Kemudian, Bapak sekalian, keterjangkauan harga kebutuhan pokok, kami melihat transparansi harga melalui sistem informasi pangan itu menjadi salah satu hal yang perlu kita eksplor. Nanti saya berikan contoh, ini kita kerjakan juga di Jakarta. Kemudian subsidi harga beli konsumen atas komoditas tertentu dan stabilisasi harga kebutuhan pokok menjelang hari besar. Ini siklus ini saya kebetulan menjadi ketua TPID, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Dan saya itu terus terang sambil rapat tuh sambil selalu heran. Kenapa kita selalu rapat kalau bulan Ramadan? Kenapa rapat kalau menjelang akhir tahun? Kenapa? Loh, bukankah Ramadan itu tiap tahun gitu? Kecuali Ramadannya cuma tahun ini gitu. Tutup tahun juga tiap tahun. Tapi selalu kita ketemu dengan persoalan klasik, yaitu lonjakan inflasi. Dan saya sampaikan, ya ini kan ujungnya supply demand. Ketika kita tidak memikirkan ini secara sistemik, maka problem ini nggak akan pernah selesai. Nah, kemudian untuk perikanan dan kelautan, ada beberapa agenda yang ada di sini, peningkatan produksi, kemudian keberlanjutan tata kelola kelautan, dan keterhubungan antar pulau. 3 ini. Jadi 1, bantuan solar dan alat tangkap, kemudian bantuan untuk penyimpanan dan jaminan keselamatan kerja, kemudahan izin melaut bagi nelayan, lalu perbaikan data produksi dan pemetaan potensi perikanan tangkap secara nasional. Itu untuk peningkatan produksi perikanan. Adapun untuk keberlanjutan tata kelola kelautan, tindakan yang tegas atas aktivitas yang ilegal, unregulated dan unreported di laut kita, kemudian menghentikan eksploitasi laut yang merusak, termasuk ini harusnya ekspor pasir laut, bukan impor pasir laut ini. Ekspor pasir laut, kemudian kebijakan pungutan kuota dan lain-lain. Nah, ini adalah yang ketiga, keterhubungan antar pulau, pelabuhan terintegrasi dengan infrastruktur darat. Kemudian kita harus meningkatkan konektivitas dan intensitas transportasi laut, serta sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Kebetulan saya bersyukur sekali Bapak sekalian dapat tugas kemarin mengurus Jakarta, karena Jakarta itu satu-satunya kota di dunia yang memiliki kepulauan. Kalau punya pulau banyak, tapi kalau kepulauan hanya satu, yaitu Jakarta. Dan Jakarta itu kepulauannya ada 111 pulau, yang dihuni 11, dan kami ingat ketika mulai itu ketimpangannya luar
luar biasa. Dan alhamdulillah sekarang di sana konektivitas terbangun, air bersih terbangun, bahkan air bersih di Kepulauan Seribu itu sekarang drinkable water. Jadi kita yang di daratan itu kalah dengan di Pulau Seribu sekarang. Kenapa? Ya karena ketika kita membangun air bersih, teknologinya sudah lebih murah untuk menggunakan sampai pada drinkable. Jadi malah drinkable water. Sewerage system diperbaiki, konektivitas diperbaiki, kemudian solar panel disiapkan untuk listrik, puskesmas disiapkan, bahkan pasar induk Kramat Jati dibangun di Pulau Seribu. Sehingga warung-warung di Pulau Seribu kalau kulaan tidak harus ke daratan. Mereka kulaannya cukup ke sana. Jadi saya waktu itu ketika bicara ke Pulau Seribu, saya sampaikan gini, bagaimana kita bisa mengirimkan pesan kepada rakyat Indonesia yang berada di berbagai pulau, kalau kepulauan di ibu kota saja itu tertinggal, tidak bisa kita majukan. Jadi begitu kita majukan Kepulauan Seribu, maka kita akan mengirimkan pesan, tunggu Bapak sekalian, your turn will be coming soon. Kira-kira gitu. Tapi nah kalau Kepulauan Seribu aja nggak keurus, terus gimana kita mau ngomong sama yang jauh-jauh? Dan kami ada keunikan Bapak sekalian. Bapak ada sebuah pulau namanya Pulau Sebira. Pulau Sebira itu hitungan kilometernya lebih dekat ke Waikambas di Lampung. Nah ini Pak Lampung, ini Pak dekat sama Waikambas. Tapi dia tidak mau KTP Lampung, Pak. Mintanya KTP Jakarta. Jadi dari kita tuh jauhnya nggak kira-kira. Jauh ya kira-kira, itu 8 jam kalau pakai kapal ke sana. Dan kapal dulu kalau ke sana itu sehari sekali, 2 hari sekali. Lalu kita siapkan kapal khusus dengan kecepatan tinggi yang 2,5 jam sampai ke sana. Dan apa yang terjadi? Intensitasnya luar biasa tinggi. Jadi ketika dulu mereka minta kecepatan kapal disiapkan. Sesudah itu saya datang lagi ke sana, nginap, mereka ngobrol, Pak kita butuhnya ATM sekarang. Berubah sekali kebutuhannya itu. Jadi dulu mintanya transportasi yang cepat, sekarang butuhnya ATM. Lah penduduknya 700.000 Bapak Ibu. 700 orang. Penduduknya 700 orang. Mata pilihnya 400. Itu kalau bicara elektoral. Gedek Bapak sekalian. Enggak ada Bapak. 400 gitu loh. 400. Wong Kecamatan Cengkareng itu 600.000 Bapak sekalian. Kan ngurusin satu, itulah sebabnya kenapa kadang-kadang wilayah begitu tidak dapat perhatian, karena politically they are insignificant. Tapi menurut saya justru politically they are significant karena mengirimkan pesan persatuan kepada semuanya. Kalau yang kecil diurus, maka yang lainnya akan keurus, gitu kira-kira. Dan ini yang kita jadikan sebagai pelajaran. Lalu ke depan, Bapak sekalian, kami melihat bagaimana mengedepankan kooperatif dan kontrak farming. Saya tidak akan berbicara terlalu jauh detail di sini, tapi kita ingin menggeser ke sana dan mengurangi alokasi anggaran untuk food estate, karena menurut kami masa justru kita harus memberdayakan para petani dan bottom up, bukan top down yang kita kerjakan. Kemudian yang tidak kalah penting terkait reindustrialisasi, ini potensi kita besar, tapi nilai tambahnya belum kompetitif. Saya rasa kalau kita sampai kepada ekspor, maka sawit kita ekspor mentahnya nomor 1 dunia. Ekspor biofuelnya nomor 3. Mudah-mudahan kita bisa tingkatkan. Tapi masih penting ini. Yang berikutnya ekspor rumput laut. Nomor 2 ekspor di dunia, tapi ekspor kosmetik kita nomor 25. Lalu kita bicara tentang karet. Kita eksportir karet nomor 2 di dunia. Tapi ketika bicara tentang ban, kita nomor 17. Lalu ekspor ikan laut kita nomor 2 di dunia, tapi ekspor ikan kaleng kita nomor 8 di dunia. PR kita ada banyak di sini, tapi kami melihat bila ini diseriusi, rasanya it's doable. Ini bisa kita kerjakan sama-sama. Dengan harmonisasi kebijakan, ada insentif fiskal dan non-fiskal, kemudian pembiayaan pengembangan agromaritim yang kompetitif, lalu peningkatan kapasitas, dan sistem logistik yang efisien dan terintegrasi. Lalu yang terakhir, Bapak-Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terkait dengan informasi pangan. Bapak-Ibu sekalian pernah menggunakan jak pangan? Ada yang pernah pakai jak pangan di sini? Kalau Bapak-Ibu download aplikasi Jaki, walaupun warga Bogor, tapi kan kerjanya juga di Jakarta. Gitu. Belanjanya kan juga di Jakarta gitu. Ini sebuah aplikasi yang menginformasikan harga di pasar induk. Bapak sekalian, kita semua tahu bagaimana pasar itu berfungsi.
Pasar akan efisien kalau antar pelaku ada informasi yang simetris. Kalau informasinya asimetris, pasar itu tidak akan efisien. Kita tahu itu. Dan bagaimana membuat pasar itu bisa simetris? Maka antar pelaku pasar harus punya informasi yang sama. Nah, kami di Jakarta menyiapkan aplikasi namanya Jakpangan. Jakpangan ini memberikan info berapa harga real time di Kramat Jati. Sehingga warung yang mau belanja, warung itu kalau kulaan di pasar, misalnya pasar Cipete, pasar Pondok Labu, pada saat dia datang ke pasar, dia akan lihat harga di pasar itu perbedaannya dengan Kramat Jati. Bila bedanya signifikan, dia akan kulaannya ke Kramat Jati langsung. Tapi bila perbedaannya itu masuk akal, dia akan belanja di pasar setempat. Dan itu membuat seluruh pasar di Jakarta, pasar tradisional, memiliki informasi yang sama yang mereka tidak bisa memainkan harga. Nah, tapi Jakarta hanya bisa bekerja sewilayah Jakarta. Kenapa? Karena kita tidak bisa antara Kramat Jati dengan sentra produksi. Jadi kami tidak bisa nih antara Jakarta dengan Brebes, Jakarta dengan Ngawi, Jakarta dengan Sulawesi Selatan kalau beras, tidak bisa. Karena wilayahnya terbatas. Nah, kami membayangkan kita sudah perlu menjajaki untuk membuat semacam sistem informasi pangan yang simetris dari mulai produksi sampai dengan penjual. Jadi itu Bapak Ibu sekalian hal yang kami ingin sampaikan di sini, bahwa prinsipnya kami berikhtiar untuk melakukan reform total, dan kelihatannya kalau reform total kami beruntung karena lokasinya tidak jauh dari Bogor, sehingga bisa minta dibantu oleh teman-teman semua dari Bogor untuk reformasi ini bisa berjalan dengan baik. Jadi karena ini tidak bisa dikerjakan separuh-separuh. Kami melihat bila ini tidak segera, by the way, kenapa ini menurut kami urgent and it's time. Kita akan mengalami urbanisasi yang masif 2 dekade ke depan. Saat ini 57% penduduk Indonesia di perkotaan. Diperkirakan di tahun 2050 sekitar 75% berada di perkotaan. Bila kita tidak segera menata ini, maka kita akan memiliki potensi krisis berulang hanya karena kita tidak mengantisipasi kenyataan shrinkage populasi di pedesaan, kemudian shrinkage wilayah yang kita gunakan untuk pertanian, tetapi ada pembesaran yang luar biasa di kawasan perkotaan. Potensi untuk mencapai kedaulatan menjadi menurun. Mungkin kita bisa ketahanan pangan karena pakai impor. Tapi untuk kedaulatan kita akan sulit mencapai. Karena itu ini harus dikerjakan sekarang. Dan kami berkomitmen untuk melakukan reformasi itu. Insya Allah kita bisa kerjakan sama-sama. Dan saya berharap banyak dapat ide dari semua di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Anies. Gimana adik-adik mahasiswa kuliah 1 semester nih? Baik, Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan janji kita minta teman-teman panelis sebagai pemantik diskusi. Selamat datang Ibu Leli, baru mendarat dari Taipei, langsung kita paksa ke sini. Baik, urutan saya persilakan Prof. Hermanto Siregar. Pertanyaannya mohon 1 saja kepada Pak Anies, karena tadi sudah cukup jelas, mungkin tekanannya apakah ada yang berbeda dengan buku putih atau saling melengkapi, atau ada pendalaman tertentu. Silakan Prof. Hermanto, nanti kalau ada waktu, nggak tahu sampai kapan nih Pak Ketum, nih, kalau ada waktu setelah panel semua, baru putaran kedua. Dari tadi saya dibisikin Mas Anies, paling tidak 2 atau 3, saya bilang 1 pertanyaan. Saya mau bertanya, apakah Pak Anies ini kira-kira mensupport atau mau mengadaptasi ya, mau mengurus utamakan pembangunan agromaritim. Tapi udah terjawab ya. Jadi pertanyaan 1 itu udah lewat ya. Saya rubah pertanyaannya sedikit. Kalau rubah di jar bayar Pak. Bisa diatur Pak Anies. Jadi saya di bagian perencanaan, inovasi kelembagaan apa kira-kira Pak Anies yang perlu dilakukan dalam konteks perencanaan pembangunan,
khususnya untuk mengawal agromaritim yang tadi dikatakan harus dilakukan secara terpadu, tidak parsial. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Hermanto. Tepuk tangan dulu dong. Baik, silakan Mas Anies langsung dijawab supaya Boleh interaktif. sekalian aja Pak, nanti saya jawabnya. Oke. Satu lagi. Baik, Prof. Yon Fitner, silakan. Baik, terima kasih moderator, Pak Anies yang saya hormati, terima kasih atas paparannya. Tadi menarik bicara kuadran Pak Anies. Kalau di kelautan perikanan itu saya punya kuadran juga Pak Anies. Yang pertama, kebijakan dibuat itu tepat gitu ya. Tapi dilaksanakan juga secara tepat. Kuadran kedua, kebijakan itu dibuat tepat, dilaksanakan dengan tidak tepat. Kemudian yang ketiga, kebijakan tidak tepat, tapi dilaksanakan secara tepat. Keluarlah yang hanya mengejar iku. Kemudian yang terakhir, yang paling parah adalah kebijakan tidak tepat, dilaksanakan juga serampangan. Itu terjadi. Nah kemudian di dalam struktur presentasi tadi saya sudah melihat sebenarnya beberapa poin dan agenda strategis Pak Anies. Tapi saya ingin memastikan kembali, ketika di dalam konteks kita membangun negara kepulauan, filosofi untuk menjadi negara maritim, kita memiliki sektor-sektor yang tidak sedikit. Beberapa poin harus kita dahulukan dan beberapa poin harus kita, mohon maaf, bukan diulur, tapi harus diatur. Kenapa? Karena struktur belanja kita, ini Pak Anies makin paham, struktur belanja kita di kementerian, itu hampir 25% itu untuk belanja pegawai, gaji, tunjangan. Lebih dari 50% untuk belanja perjalanan, FGD, belanja modal itu kurang dari 10%. Saya ingin dapat gambaran dari Pak Anies. Apakah Pak Anies akan bergerak dari struktur pembiayaan, kemudian baru menyusun strategi mana yang dulu, kemudian mana yang kemudian. Atau Pak Anies ingin membangun semua sekalian. Kira-kira milestone-nya seperti apa Pak Anies? Demikian Pak Moderator. Baik, terima kasih Profesor Yon Fitner. Berikutnya Pak Fathan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Moderator, Prof. Inul. Kelihatannya sih paslon nomor 1, Mas Anies ini udah senyawa dengan agromaritimnya IPB ini. Pak Rektor, Pak Ketum, izin. Dari paparan tadi kita bisa memahami bahwa substansi penting mengenai pangan bisa kelihatan begitu. Dan kita juga paham bahwa pangan menjadi backbone utama ketahanan nasional. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah dengan isu mitigasi akan masuk 75% ya, populasi akan ada urbanisasi. Kita ada concern penting. Ya. Concern pentingnya itu terkait dengan keseimbangan ekologis. Dan ini juga terkait juga bagaimana kita membangun konsep sustainable food system. Nah, itu bagaimana dari Pak Anies terkait dengan sustainable food system yang berorientasi kepada kapasitas, peningkatan kapasitas UMKM kita. Karena UMKM itu lebih kurang 90% sektor bisnis itu adalah UMKM. Dan sebagian besar dari situ juga kita paham bahwa UMKM itu bisnisnya kuliner, banyak kan. Nah ini gimana mengaitkan dengan sustainable food system yang bisa mendorong penguatan ketahanan nasional. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dong untuk Pak Fathan. Pak Fathan Kamil adalah Ketua Himpunan Alumni sebelum Pak Walnek. Berikutnya Profesor Hefni Effendi, silakan. Iya, terima kasih Pak Anies. Salah satu dari malapetaka lingkungan adalah ketika kita tidak melakukan law enforcement terhadap pelanggar lingkungan dengan kuat. Ya, dan juga kita tidak begitu kuat mengapresiasi bagi stakeholder yang memang mereka bergiat di bidang lingkungan. Nah ada beberapa hal dalam kita memberikan insentif tersebut, misalnya dengan katakanlah memperkuat kehakiman yang bergerak masalah-masalah lingkungan. Belakangan ini kita sering melihat bahwa permasalahan lingkungan ketika dibawa ke meja hijau itu kalah Pak.
Karena apa? Karena memang para hakim dan jaksa itu tidak banyak yang paham tentang lingkungan. Nah, selain itu juga terkait dengan insentif, kita belum menerapkan sistem yang seperti tax reduction, tax holiday dan sebagainya. Dalam rangka kita memberikan apresiasi terhadap para katakanlah pengusaha yang memang sangat concern terhadap lingkungan. Nah, kira-kira apa lagi selain yang tadi saya kemukakan yang Pak Anies tawarkan dalam rangka kita memperkuat agar masalah malapetaka lingkungan yang berkaitan dengan masalah ini bisa kita kuatkan lagi di era ke depan nanti. Terima kasih Pak. Terima kasih Prof. Hermi, tepuk tangan Bapak Ibu sekalian. Malapetaka lingkungan. Baik, sekarang Profesor Parulian Hutagaul, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Pak Anies yang saya hormati. Saya terus terang aja curiga Bapak terlalu banyak konsultasi dengan teman-teman di sini. Tapi nggak apa-apa, Bapak tadi terus terang mengatakan kita tidak maha tahu. Kalau UGM sama IPB itu sama-sama desa, Pak. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Tapi ada satu hal yang lolos dari pemaparan Bapak tadi, kalau saya lihat. Soal teknologi tidak dijabarkan lebih detail. Nah, salah satu persoalan kita sekarang ini, kalau kita lihat, dunia sudah begitu gencar menggunakan teknologi rekayasa genetik. Lebih 40 negara di dunia telah terlibat di dalam produksi dan perdagangan produk-produk rekayasa genetik. Indonesia hanya menempatkan dirinya untuk mengimpor produk-produk rekayasa genetik seperti jagung, kedelai, dan yang lebih parah itu adalah tebu rekayasa genetik. Ini jutaan ton Pak, kalau Bapak periksa. Saya punya data, tapi saya kira nggak perlu kita bahas karena waktu terbatas. Padahal Indonesia sejak 1985 sudah mengembangkan kemampuannya dengan kerjasama pemerintah Amerika Serikat dalam biotek. Bapak bisa cek, di PB pun ada program studi pasca sarjana biotek. Nah, persoalannya adalah berbagai benih rekayasa genetik sudah dilakukan oleh IPB dan lembaga-lembaga yang juga bergerak di bidang ini, tapi tidak dimanfaatkan. Alasannya kenapa? Ternyata regulasi yang ada di Indonesia kurang kondusif dan suportif dalam pengembangan rekayasa teknologi ini. Kalau kita melihat di berbagai negara di dunia, terutama di Asia, di mana 50% lebih dari luas areal pertanian biotek atau rekayasa genetik yang sampai sekarang kumulatif 200 juta hektar sejak 1996 itu mereka sudah berhasil memanfaatkan ini. Tetapi kita sendiri belum memanfaatkan. Pertanyaannya Bang ya. Parulian, pertanyaannya. Oke, persoalannya adalah saya mau tanya Bapak, ini persoalan regulasi. Apa yang akan Bapak lakukan kalau nanti Bapak terpilih jadi presiden? Kita berharap Bapak jadi presiden gitulah. Jadi kami ingin dengar, jangan sampai terabaikan kapasitas bangsa ini untuk membuat kita lumbung pangan dunia tahun 2045. Saya kira ini ada kunci. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih Profesor Parulian Hutagaul. Kalau seminar biasa saya akan tambah-tambahin beliau. Silakan Ibu Leli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Anies dan Bapak Ibu sekalian, ketika kita bicara agromaritim, ini sebetulnya saya artikulasikan dari diskusi kita sebelumnya, ini adalah amanah konstitusi. Kita coba mengangkat ini menjadi sebuah isu yang lebih strategis lagi, dan kemudian dalam konteks itu tentu apa yang ingin dilakukan oleh Pak Anies dan tim tadi saya dengar, kira-kira dalam 1 tahun pertama dari seluruh program-program atau arah kebijakan ini, bagaimana upaya untuk mengarus utamakan agromaritim ini. Jadi kan tentu sebagai sebuah literasi baru, tentu dia harus punya proses sampai kemudian menjadi
bertransformasi menjadi sebuah budaya agromaritim, gitu ya. Nah, di tahun pertama kira-kira dari semua ini mana yang paling prioritas? Dan dalam konteks itu, di mana IPB akan ditempatkan oleh Pak Anies dalam konstelasi politik kabinet? Terima kasih. Terima kasih Bu Leli. Itu termimpi-mimpi dari pesawat rupanya. Baik, Mas Anies silahkan, ada 6 panelis sudah menyampaikan pertanyaannya. Mudah-mudahan ada waktu nanti kita satu putaran berikutnya. Silakan Mas Anies. Ini ujian terbuka ya. Aduh, siapa ini promotornya nih Pak kalau begini Pak kita. Seru, terima kasih Bapak sekalian. Terima kasih Prof. Hermanto dan semua saja yang tadi menyampaikan pandangan. Saya ingin mencoba untuk merespon beberapa yang tadi disampaikan. Jadi kalau sekarang kita sudah bicara di level agromaritim, Prof. Kemudian pertanyaannya kelembagaan. Nah, kami kebetulan ditakdirkan mengalami itu yang namanya pembentukan badan, pemisahan badan di level pemerintah pusat. Itu menyita energi yang luar biasa. Bikin badan baru atau mecah badan. Bapak Ibu semua merasakan. Saya diangkat jadi Mendikbud, berubah menjadi Mendikbud, tapi Ristek Dikti di luar. Itu reform memisahkan, ini bukan menggabungkan. Memisahkan itu bisa berlangsung separuh lebih dari masa jabatan. Betul ya? Pak Prof. Heri mungkin masih ingat, semua merasakan tuh. Sudah 5 tahun, gabung lagi Bapak Ibu sekalian. Iya kan? Gabung lagi. Gabung dan ditambah pula gitu. Jadi Mendikbud, Ristek, Dikti. Saya semua nggak tahu lah namanya apa itu, pokoknya seluruh urusan tuh. Pendidikan dan riset jadi satu. Tapi itu betul-betul rumit. Jadi lalu saya sendiri Pak sekalian, kami di DKI Jakarta, kami pisahkan. Asalnya yang namanya pariwisata dan kebudayaan itu jadi satu. Nah sementara yang satu mencari penghidupan, namanya pariwisata, yang satu soal kehidupan. Nah, ini kan nggak bisa digabung. Nah, kemudian ketika dipisah, baru level Jakarta ini, proses pemisahannya aja tidak sederhana. Jadi belajar dari itu, reformasi birokrasi dengan segala macam kerumitannya dan tata urusan yang banyak, saya melihat lebih baik bicara isinya dulu, baru kemudian siapkan wadahnya. Siapkan isinya dulu. Jadi polisinya, langkahnya menggunakan kantong-kantong yang ada. Oke, kemudian secara bertahap nanti disiapkan badannya. Ini sama dengan isu urban, Pak. Bapak Ibu sekalian, kita tinggal di kota, semua ini tinggal di kota. Sekarang kalau saya tanya, ada tidak arahan pemerintah pusat soal kota? Enggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu jadi kepala desa, ada arahannya. Namanya Kementerian Desa. Dan sekarang lebih banyak penduduk di kota dan tidak ada. Tanya wali kota, ada nggak arahan dari pusat? Nggak ada. Bagaimana menata jalan, bagaimana menata perumahan, bagaimana menata air bersih, bagaimana menata sampah, nggak ada sama sekali. Nggak ada guideline sama sekali. Nah kami berencana membuat, tapi kami nggak mau langsung Kementerian Perkotaan. Karena itu nanti akan menimbulkan problem itu sendiri. Kami mulai dengan peraturannya, menggunakan institusi yang ada, nanti secara bertahap membentuk badan, nanti pada saat bisa menjadi kementerian. Kira-kira pendekatannya begitu Pak. Sehingga tidak menimbulkan justru energi dihabiskan di soal organisasi. Institusi itu kan bisa regulasi, tidak harus institusi itu berbentuk organisasi. Jadi itu Pak, tapi kami melihat melanjutkan barangkali apa yang disampaikan oleh Bu Leli tentang bagaimana mainstreaming ini. Jadi kami berpandangan Bapak sekalian, keputusan itu yang tadi kami sebut sebagai ideologi, rancangannya rumit, tapi harus diwujudkan di dalam pesan politik yang sederhana. Pesan politik yang sederhana. Bapak Ibu sekalian mungkin ingat era Orde Baru Bapak sekalian. GBHN kita.
Pada baca nggak GBN tuh? Enggak lah, kalau GBN tebel tuh GBN. 36 butir kita masih apal tuh. Tapi GBN tuh tebel. Tapi kita selalu ingat dengan mantranya, trilogi pembangunan. Betul ya? Pertumbuhan, pemerataan. Sampai sekarang kita masih ingat. Itulah kekuatan pesan menjadi sederhana. Tapi kalau pesan itu kompleks, lalu tidak diwujudkan. Nah ini kaitan dengan mainstreaming, Bu. Bagaimana itu menjadi sebuah pesan yang dipahami oleh semua terkait dengan agro maritim. Ini harus diterjemahkan menjadi sebuah pesan yang dipahami oleh semua sehingga semua tahu ini kita bergerak ke arah agro maritim. Sesederhana itu. Bapak Ibu sekalian, yang menulis take off itu siapa? Rostow. Tapi saat Republik ini tahu yang namanya tinggal landas itu, Bapak Ibu. Betul tidak masa-masa itu? Ini karena ada mainstreaming di situ yang Ibu Lelis tadi sampaikan. Mainstreaming, dia menjadi diksi politik yang digaungkan terus sehingga semua orang tahu we are heading into that direction. Artinya menurut kami agro maritim ini sudah saatnya dibawa begitu. Badannya disiapkan, pesannya diwujudkan. Nah, kalau mau mainstreaming maka ngobrolnya dengan ahli komunikasi, bukan dengan ahli agro maritim, bukan. Karena ini menerjemahkan menjadi komunikasi politik. Jadi itu. Kemudian Prof. Jon Fitner terkait dengan struktur pembiayaan dan lain. Nah, ini Prof kami menemukan dari apa yang kami lihat kemarin, Prof. You're very right. Bahwa begitu kita lihat struktur pembiayaan, kita ini beban di overhead-nya luar biasa sekali. Nah, apa yang terjadi Bapak sekalian? Kalau boleh saya refleksi dari perjalanan kami melihat ketika membawa agenda untuk perubahan ke dalam birokrasi, itu political leaders itu masuk di dalam belantara birokrasi dan tidak memiliki instrumen untuk mengendalikan. Nggak bisa. Bapak Ibu, Wali Kota Bogor terpilih. Begitu dia masuk ke kantor Wali Kota, struktur seluruhnya adalah struktur yang serve Wali Kota sebelumnya. Dan dia lone ranger datang ke situ. Ketemu dengan semuanya tanpa punya pegangan apapun. Kenapa? Karena kita ini hanya memberikan ruang kepada orang yang dipilih secara politik dan karir birokrat dan tidak ada yang di tengahnya. Yang di tengahnya itu dalam ilmu politik disebut sebagai political appointee. Political appointee itu orang yang dibawa untuk menerjemahkan agenda politik itu menjadi teknokrasi. Itulah political appointee. Jadi teknokrasi dengan membawa agenda politik. Nah, teknokrasinya itu tidak dikasih ruang di sini. Yang ada teknokrat karir, tapi bukan teknokrat ideologi. Karir itu nggak ada ideologinya, Bapak Ibu sekalian. Ideologinya adalah to please the boss. Itu ideologinya. Tapi ideologi dalam artian apa garis kebijakan nggak dibawa. Nah, itu yang kemarin, ini saya coba pengalaman kami di Jakarta. Jadi ketika beruntung Pilkada Jakarta itu selesai bulan April, pelantikan bulan Oktober. 6 bulan kami menerjemahkan political promise menjadi program, menjadi kegiatan yang bisa dimasukkan langsung ke Bapeda dan bisa dimasukkan langsung ke BPKD yang ngurusin keuangan dan langsung muncul di dalam APBD yang restructuring semuanya sehingga langsung bisa dieksekusi oleh teknokrasi. Dan itu ruang itu yang kemarin bisa dibuat. Tapi kalau tidak ada itu hilang di jalan. Dan birokrasi memiliki keterampilan untuk mengolah atasannya. Nah, semua janji siap terlaksana Pak. Nah, siap di ujung kok nggak ada ini barangnya. Jadi dan itu terjebak ke situ. Apa? Kuncinya biro perencana di setiap kementerian. Itu harus memiliki menu yang dibawa sehingga struktur itu langsung struktur pembiayaan itu langsung bisa diubah dan diisi dengan program. Tapi kalau tidak masuk sampai level itu, maka hilang di jalan. Dan kalau udah hilang di jalan, itu mau dihitung berapa tahun pun tidak akan berhasil, Pak. Nah, inilah kekuatan delivery unit yang sesungguhnya dibutuhkan.
Waktu itu kami membuat delivery unit namanya TGUPP. Itu berisi 56 orang, dan 56 orang itu menerjemahkan 23 janji, menjadi 150 program, menjadi lebih dari 1000 kegiatan, dan itu masuk di seluruh aktivitas. Dan itu mengubah, apa efeknya? Ya badan delivery ini dimusuhin, Pak. Karena mereorganisasi atas pembiayaan di situ. Itu ongkos yang harus ditanggung. Kalau bersahabati, artinya you're not making change. Kalau membuat perubahan, pasti akan ada yang tergeser. Nah ini yang saya rasa harus dikerjakan di pemerintahan sekarang ini. Bahwa bila ada periode itu harus disiapkan sehingga eksekusi sampai ke perencanaan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian Pak Fathan Kamil, terima kasih terkait dengan sustainable food system dan peningkatan UMKM. Saya masih belum memiliki bayangan Pak yang terkait dengan sustainability aspeknya dengan food system. Tapi saya punya bayangan yang terkait dengan bagaimana UMKM-nya. Nanti mudah-mudahan saya bisa dapat feedback Pak, bagaimana sustainability itu membantu. Istilah Bapak tadi, sustainable food system. Saya nanti minta diberikan feeding soal itu. Tapi yang terkait UMKM, kami merasa UMKM ini harus ada keseriusan secara regulasi, Pak. Kalau kami prinsipnya dalam soal keadilan ini, Pak, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Kira-kira begitu pegangannya. Dan UMKM ada dalam ekosistem regulasi yang tidak bersahabat pada usaha mikro dan kecil. Dari mulai untuk permodalan sampai akses kepada pasar. Bahkan tata ruang pun tidak bersahabat pada usaha mikro dan kecil. Misalnya, seorang ibu rumah tangga mau bikin usaha, tadi kan Bapak sebut kuliner kan paling banyak, usaha rumahan di dapur untuk produksi makanan dijual, lalu dia mengurus izin usaha mikro kecil, IUMK. Ketika mengurus IUMK akan dicek alamat rumahnya. Begitu cek alamat rumahnya, ini bukan zona usaha, Bu. Begitu bukan zona usaha langsung, no, nggak bisa keluar izin. Sementara dia bukan kegiatan usaha yang melibatkan parkiran, melibatkan polusi, nggak ada itu semua. Ini usaha mikro kecil, regulasi kita nggak bersahabat di situ. Ini sudah kami lakukan di Jakarta. Jakarta itu sekarang seluruh wilayah bebas untuk kegiatan mikro, selama dia tidak melibatkan parkir dan lain-lain. Untuk membebaskan itu. Nah, regulasi-regulasi seperti ini yang harus kita lakukan reform, termasuk pembiayaan. Pembiayaan kita ini lebih cenderung membiayai sektor formal daripada yang informal dan non-formal. Menurut saya harus banyak perubahan di sini. Nah, kami sedang mendorong bagaimana koperasi dibesarkan kembali dan di-mainstreamkan di dalam program-program pemerintah, khususnya yang terkait dengan usaha mikro kecil, apalagi yang terkait pasar. Koperasi ini insya Allah akan kita dorong. Nah, peningkatan UMKM kami melihat regulasi ini harus diubah, Pak. Kami pernah mencoba melakukan di Jakarta dengan membuka akses pada izin usaha, pada NPWP, tata ruang, termasuk aturan tentang lalu lintas. Bapak Ibu mungkin ingat, dulu di Jalan Sudirman Tamrin dilarang kendaraan roda 2 lewat. Ingat ya periode itu. Di periode itu nggak bisa lewat. Itu artinya apa? Artinya delivery yang Bapak sebut tadi, UMKM Pak, yang masuk Sudirman Tamrin itu pakainya motor. Mereka nggak bisa lewat. Saya cek kepada pengelola online ojek, per hari delivery ke Jalan Sudirman itu 500.000 delivery Pak, per hari. Dan itu artinya makanan kecil, makanan siang, makan malam dan lain-lain. Di Jakarta delivery per hari itu 13,5 juta delivery. Majority adalah mikro kecil. Bila aturan lalu lintas kita pun tidak memikirkan mikro dan kecil, itu dampak perekonomiannya akan besar. Jadi kami melihat untuk mengembangkan mikro kecil itu dorongan di situ perlu kita lakukan. Dan begitu mereka dapat akses pada pasar, mereka tumbuh berkembang dengan baik. Kami pernah punya pengalaman agak anekdotal Pak kasusnya. Warung kaki 5 punya izin usaha dan punya NPWP sehingga dia dalam
warung pecel lele itu lebih banyak delivery daripada dine in di pinggir jalan. Kenapa? Ya karena semua lingkaran di situ kalau mempesen pecel lele sekarang pakai aplikasi, tapi memasukkan dia ke pasar digital dibutuhkan NPWP, dibutuhkan IUMK. Siapa yang bisa melakukan? Negara. Kalau kami dulu membagikan secara gratis. Cuma-cuma. Jadi itu Pak dorongannya untuk UMKM, tapi ini harus ada keberpihakan serius. Dan kami membayangkan termasuk UMKM ini adalah usaha di bidang properti Pak. Kita akan menemukan ke depan pembangunan properti di kawasan urban makin banyak. 85% rumah dibangun itu dikerjakan sendiri atau dikerjakan mandor. Ini tidak bisa dapat pembiayaan Pak. Karena yang bisa mendapat pembiayaan itu yang kontraktor yang besar. Padahal kontraktor besar itu porsinya kecil dalam perekonomian. Kenapa? Karena regulasi kita mengharuskan yang serba formal. Jadi ini yang ingin kita ubah sama-sama. Prof. Hefni terkait dengan perkara lingkungan sering kalah di pengadilan dan dulu kami pernah merasakan Pak, kami dituntut Pak oleh civil class action itu. Apa namanya Pak? Kalau civil class action itu tuntutan ke pemerintah gugatan kepada pemerintah karena bertanggung jawab atas kotornya udara di Jakarta. Jakarta dan sekitarnya dituntut itu dari mulai Presiden, Menteri Lingkungan Hidup, kemudian Menteri Perindustrian, banyak Pak, Gubernur Jakarta, Gubernur Banten, Gubernur Jawa Barat, di semuanya dituntut. Nah, ada 15 tuntutannya, lalu kami dikalahkan oleh pengadilan. Nah, ini attitude di pemerintah yang harus diubah Pak. Kami ketika mendengar kami dikalahkan, artinya kami salah, saya itu memilih untuk tidak banding Pak. Tapi menerima keputusan itu dan melaksanakan keputusan itu. Karena ini adalah untuk kepentingan bersama. Tapi nggak boleh Pak. Yang lain mengharuskan harus banding. Nah gubernur posisinya di bawah Pak. Jadi kami satu-satunya dissenting opinion yang menerima keputusan, yang 6 lainnya itu menolak banding. Nah karena ini tuntutan renteng, maka kita terbawa banding Pak. Tapi maksud saya mindset di pemerintah itu sudah harus mau menerima keputusan dan melaksanakan keputusan. Jangan selalu serba mau banding, seakan-akan rakyat tidak punya hak untuk mendapatkan improvement atas kebijakan. Nah, menurut saya itu yang harus diubah. Nah, kemudian di sisi lain, Bapak menyebut tadi bagaimana masalah lingkungan ini diperkuat. Menurut saya harus ada komitmen yang serius Pak soal ini. Di mana tanda komitmen serius itu di fiskal. Di fiskal itu harus terlihat langkah yang serius. Yang kedua, di dalam kebijakan tidak melakukan kompromi yang tidak masuk akal. Tidak mungkin dalam kebijakan lingkungan itu tanpa ada kompromi di lapangan. Karena perlu waktu. Kita mau melakukan kebijakan misalnya bangun semua bangunan baru harus green building. Dalam kenyataannya selalu tidak mungkin sempurna. Tapi harus ada keseriusan di dalam penegakan aturan di situ. Prof. Parlian Hutagaul, terima kasih Prof terkait dengan itu. Kami setuju Pak bahwa harus ada reform regulasi kita. Reform regulasi kita ini terutama terkait dengan pemanfaatan hasil rekayasa anak-anak bangsa. Dan anak-anak bangsa ini punya rekayasa yang hasil rekayasa yang luar biasa. Tapi seringkali regulasi kita mengharuskan sudah terbukti. Gimana udah terbukti? Yang baru rekayasanya. Itu ketemu Pak sekalian, ketika kita mau bikin beberapa kebijakan, itu harus menggunakan teknologi yang sudah terbukti. Dan ketika ini adalah hasil, nah di situ menurut saya kita perlu ada ruang. Satu, alokasi yang cukup untuk aktivitas research khususnya di bidang-bidang yang ilmu murni. Harus ada tempat di situ. Yang kedua, ilmu-ilmu terapan khususnya di bidang-bidang yang terkait dengan kebutuhan jangka pendek bangsa. Ini alokasinya, kalau kita lihat alokasi riset kita masih terlalu kecil dibandingkan GDP kita. Jadi menurut saya kita harus ada pembesaran di situ. Tapi pembesarannya jangan lompat.
Kalau pembesaran lompat nanti habisnya untuk FGD. Ya, anggaran itu kalau loncat bingung yang menghabiskan. Jadi harus naiknya itu bertahap. 20%, 20% dalam 5 tahun naik 100% secara gradual. Tapi kalau langsung akan berat. Yang ketiga adalah partnership dengan sektor swasta. Dan kesadaran di peneliti bahwa memiliki terobosan itu nilai komersialnya belum tentu setinggi yang dibayangkan oleh ilmuwan. Karena kenyataannya untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual di level komersial itu investasi yang terjadi itu amat besar. Idenya sendiri itu penting, tapi kalau porsi ide itu dituntut besar di dalam perjalanan, maka biasanya nggak jalan ini, nggak ketemu itu dealnya, karena tuntutan yang tinggi atas value inovasi. Sementara komersialisasi itu menuntut angka yang cukup besar. Tapi kita sepakat Pak, perlu ada dorongan di situ. Dan sebelumnya kita ambil dari luar, tapi kalau sudah bisa kita fasilitasi yang dari dalam negeri. Komitmen itu ada, insya Allah. Itu ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Mas Anies. Pertanyaan ada yang belum terjawab tadi dari Bu Lely. Sudah. Sekaligus tadi. Ada pertanyaan yang kedua beliau tadi. Ada anak pertanyaannya. Kira-kira IPB ditempatkan di mana kalau terpilih? Itu penting itu. Kemudian saya ingin nitip pertanyaan juga, Pak Mas Anies tadi belum disebutkan. Kira-kira agromaritim ini nanti positioning di global akan seperti apa? Sebelum kita mohon Mas Anies memberikan closing statement karena waktu sudah cukup malam. Silakan. Ya. IPB di mana baiknya Bu ya? IPB tetap di Bogor lah, jangan pergi kemana-mana gitu. Jadi gini, kami mempercayai proses meritokratik. Dan kami berharap dengan proses meritokratik itu kita bisa mendapatkan yang terbaik. Jadi dari IPB kita berharap mendapatkan resources yang mumpuni, dan kita tadi dengan adanya buku putih itu mudah-mudahan bisa menjadi rujukan awal di mana kita bisa bergerak. Dan begini Bapak sekalian, kampus harus dijaga, di satu sisi bermitra di dalam proses teknokrasi, itu satu sisi. Di sisi lain, kampus tetap harus bisa menjadi institusi yang melakukan riset secara mandiri dan institusi yang memiliki jarak dengan negara supaya bisa terus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang disusun oleh negara. Sehingga ada balance di situ. Nah, dari ini salah satu yang ingin kita kembalikan, jangan sampai di kampus ada rasa takut lagi untuk mengkritik pemerintah. Nah, kemarin saya udah bilang kan Wakanda no more itu. Indonesia forever gitu. Nah, jangan sampai nanti ada ruang. Tapi dari satu sisi partnership, di sisi lain itu. Tapi yang tadi kami sampaikan Bu sekalian, saya pernah berada di sebuah institusi ketika kami mendalami public policy di kampus tempat kami bekerja pada saat itu, bukan bekerja belajar. Kami di University of Maryland School of Public Policy, semua dosennya itu adalah konservatif, Republikan, konservatif. Semua dosennya. Kenapa? Karena dosen yang Demokrat sedang berada di pemerintahan. Waktu itu Bill Clinton yang sedang memerintah. Begitu ganti George Bush, seluruh dosennya berpindah. Yang di dalam kampus masuk ke pemerintahan, yang di pemerintahan keluar ngajar di kampus. This is true story. Itu yang saya maksud dari ideologi. Jadi si dosen ini dia berpandangan konservatif dalam policy, dan dia menunggu gilirannya ketika political leadersnya berubah, dia yang menjadi nama political appointee, menerjemahkan gagasan nilai itu menjadi policy. Itu yang saya maksud tadi, problem kita di situ. Nah, kebanyakan kita tidak punya, katanya juga ideologinya apa gitu. Kita hari ini nih, ya, tapi itu PR tersendiri bukan IPB. Nanti kalau enggak Institut Politik Bogor, ya. Ini pertanian Bogor nih. Gitu.
Tapi itu salah satu concern yang kami miliki. Makanya saya eksplisit mengatakan ideologi kami adalah keadilan. Dan kami ingin teknokrat-teknokrat yang bergabung adalah teknokrat yang percaya dengan ideologi keadilan ini. Kalau tidak, nggak usah bergabung. Nggak apa-apa, karena itu adalah keyakinan kok gitu. Kalau Anda mempercayai ideologi. Dengan begitu, nanti terjemahan polisinya konsisten. Yang problem di kita adalah, mohon maaf ya, kalau saya refleksi sedikit. Kita tidak membaca undang-undang dasar kita. Kita tidak membaca apa perintah konstitusi kita belajar di Eropa, belajar di Amerika, pulang ke Indonesia mencoba menerjemahkan apa yang kita pelajari di luar di negeri ini tanpa merujuk apa yang sesungguhnya diinginkan ketika Republik ini pertama kali didirikan. Jadi menurut saya sudah saatnya kita kembali apa sih yang sesungguhnya mau dituju oleh Republik ini. Jangan kita ngumpulin akhirnya yang sekolahnya di Perancis bawa ideologi A, yang sekolah di Amerika ideologi B, yang sekolah di Belanda ideologi C, sampai ke sini semuanya berantem membawa ilmu dari gurunya masing-masing. Sementara yang kita butuhkan adalah pegangan dari konstitusi kita. Jadi kami berharap IPB nanti bisa menjadi salah satu soko guru utama di dalam reformasi maritim yang kita kerjakan. Lalu terakhir Pak Pustandul terkait dengan agromaritim. Istilah ini sendiri kalau tidak salah istilah yang relatif baru di dalam percakapan global. Dan Indonesia sudah saatnya memang menawarkan dari kita kepada dunia. Mengapa? Ya kita memiliki comparative advantage dengan sebuah negara kepulauan yang tadi disampaikan Pak Ketua. Ini negara kepulauan, di mana negara kepulauan sebesar Indonesia kecuali di Nusantara ini? Tidak ada. Jadi saya melihat malah kita harus bisa menjadi promoter of agri maritim di dalam percakapan global terkait dengan ilmu pertanian, ilmu kelautan yang kalau dulu kan agriculture sama aquaculture gitu ya kira-kira. Lalu ini menjadi agro maritim sebagai sebuah bonggol besar yang menjangkau semua. Nah ini harus bisa menjadi keunggulan. Nah ini juga Prof kami membayangkan kolaborasi kampus-kampus dengan institusi termaju di bidang ini. Kenapa? Kalau hanya kita yang mempromosikan tough sekali. Tapi kalau kita berkolaborasi dengan institusi-institusi terkemuka di bidang-bidang ini, maka mereka yang akan menjadi co-promoter atas gagasan agro maritim. Toh kalau bicara tempatnya di mana, tempatnya akan di Indonesia. Dan ini salah satu keinginan kita Pak, walaupun ini bukan bidang ini, percakapan tentang pendidikan, kami ingin ke depan akan lebih banyak lagi kerjasama riset dengan mendatangkan profesor dari luar ke sini, supaya ketika mereka pulang, mereka menjadi promotor dari ilmu-ilmu yang berkembang di Indonesia, di negeri mereka masing-masing. Tapi itu nanti pembicaraannya di Institut Pendidikan Bogor. Karena itu bicaranya soal pendidikan, itu bukan pertanian. Bapak Ibu sekalian, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi gagasan di sini. Terima kasih atas feedback dari Bapak-Bapak, Ibu, para panelis. Dan doakan agar apa yang digagas ini bisa nanti terlaksana. Dan terlaksana itu kan artinya menang dulu Bapak Ibu. Nah, iya dong, itu gimana kita mau melaksanakan. Jadi doakan agar nanti 14 Februari, amin aja dulu. Memang ini semuanya serba kebetulan Bapak Ibu sekalian. Amin itu bukan dirancang oleh konsultan komunikasi. Itu yang Maha Kuasa yang menggabungkan. Jadi jadilah amin itu. Amin. Dan ini Pak Ruhyat datang khusus di sini dengan membawa warna yang kita udah jelas warnanya apa gitu. Pak Ruhyat terima kasih dan semuanya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Pak Calon Presiden 01 Mas Anies Baswedan, Bapak Ibu sekalian, kita semua mendapat pencerahan. Sekali lagi atas nama panitia kita ucapkan aplaus, kasih semangat kepada beliau, selamat.